Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Dwi Pandanwangi Ningudi Prasetyo Putri dengan NIM 221114053 dari program studi psikologi mata kuliah bahasa Indonesia dari kelas R, ingin memaparkan mengenai 10 kata di dalam bahasa Indonesia yang masih sering salah digunakan. Aku chat mawar dulu kali ya, tanya besok nih jadwal matkulnya nih apa ya, tanya dulu deh mawar, besok jadwal matkul apa. Oke. Ini sih mati chat aku, mawar besok jadwal matkul apa. Besok emang kita besok jenguk orang sakit nih, kok jenguk jadwal matkul sih nih? Typo nih, pasti salah ini, harusnya bukan besok mungkin ya, bukan besok nih, salah nih. Nah, dari ilustrasi yang pertama tadi, kali ini yang pertama kali kita akan membahas mengenai besok versus besok. Nah, seringkali dalam menyatakan kata atau hari selepas hari ini, kita sering mengatakan atau menggunakan kata besok. Nyatanya kedua kata itu adalah berbeda. Besok sendiri adalah menurut KBBI yaitu hari sesudah hari ini, atau contoh lainnya itu selepas hari ini hari Kamis, maka besok adalah hari Jumat. Sedangkan besok sendiri menyatakan kata apabila kita melakukan kunjungan ke rumah sakit atau mengunjungi orang yang sedang sakit gitu. Jadi kalau kita mau menunjukkan kata hari setelah hari ini, kita menggunakan besok. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas mengenai absensi versus dengan presensi. Nyatanya kedua kata ini tuh memiliki arti yang beda jauh, tapi masih banyak siswa maupun mahasiswa itu sering salah dalam mengucapkannya. Absensi sendiri menurut KBBI itu artinya ketidakhadiran, sedangkan presensi sendiri menurut KBBI itu diartikan dengan kehadiran. Tapi banyak mahasiswa ataupun siswa maupun guru sendiri masih sering apabila ingin melakukan kehadiran itu Jangan lupa absensi ya. Padahal hal itu adalah salah. Kita harus menggunakan kata presensi daripada absensi untuk menyatakan sebuah kehadiran. Apabila kita menyatakan ketidakhadiran, nah kita baru mengatakannya dengan absensi. Kata yang ketiga adalah kosong versus dengan nol. Nyatanya banyak dari kita itu yang masih sering menggunakan kata kosong dibandingkan kata nol dalam mengucapkan sebuah bilangan gitu. Jadi contohnya nih, kalau misalnya kita dimintain nomor sama teman, kita pasti bilangnya, oh iya nomorku tuh 08. Nah, nyatanya itu ada yang salah. Kosong sendiri menurut KBBI itu artinya tidak berisi, sedangkan 0 itu dalam KBBI berarti bilangan yang dilambangkan dengan 0 sendiri atau seperti ini. Jadi apabila kalian mengucapkan kata angka sebelum 1, kalian harus mengucapkannya dengan 0 bukan kosong. 22911405340. Aku pengen nulis artikel nih. Gini kali ya. Analisa atau analisis ya? Atau analisa? Yang benar yang mana sih? Analisa kali ya. Kata selanjutnya atau kata nomor 4 itu analisa versus dengan analisis. Seperti contoh yang tadi, kalian pasti masih sering juga yang merasakan hal yang sama ketika kita membuat sebuah judul, pasti bingung antara analisa atau analisis ya. Padahal nyatanya
Masih banyak orang yang menggunakan kata analisa daripada analisis. Padahal analisa sendiri itu tidak dari KBBI. Analisa sendiri adalah bentuk tidak baku dari analisis. Nah, analisis sendiri menurut KBBI adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi, apabila kalian masih kebingungan antara analisa dan juga analisis, yang benar adalah analisis. Kata selanjutnya atau kata kelima, kita akan membahas bis versus bus. Nah, pasti banyak dari kalian kalau misalnya pergi keluar kota terus naik kendaraan umum, pasti kalian bilangnya, aku naik bis nih. Katanya hal itu adalah salah. Kata yang benar atau kata yang baku dalam mengungkapkan kata kendaraan umum tersebut adalah dengan bus. Bis sendiri dalam KBBI itu memiliki banyak arti. Salah satunya adalah kotak kecil milik kantor pos untuk memasukkan surat yang akan dikirimkan. Namun bis ini tidak ada arti menurut KBBI itu yang menyatakan kendaraan. Sedangkan bus dalam KBBI itu berarti kendaraan bermotor, angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih, dan dapat memuat penumpang banyak. Jadi apabila kalian ingin mengungkapkan kendaraan umum tersebut, kalian menggunakan kata bus. Lanjut kata ke-6. Nah, untuk kata yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai emosi versus dengan marah. Nyatanya kedua kata itu memiliki arti yang berbeda loh. Menurut KBBI sendiri, emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Emosi sendiri tidak hanya marah. Emosi sendiri ada sedih, senang, marah tersebut, kecewa, dan sebagainya. Sedangkan marah sendiri menurut KBBI adalah perasaan sangat tidak senang dan juga gusar. Jadi apabila kalian ingin mengungkapkan kata marah, kalian jangan mengungkapkan dengan kata emosi. Itu akan membingungkan bagi orang yang sedang kalian ajak bicara, karena emosi apa yang ingin kalian luapkan, apakah sedih atau marah. Jadi jangan salah kata lagi ya. Kata selanjutnya adalah kata wacana. Nyatanya seringkali apabila kita diajak teman, pasti kita bilangnya kayak gini, Jangan cuma wacana ya. Padahal wacana sendiri menurut KBBI adalah komunikasi verbal atau percakapan. Tapi seringkali kita memaknai wacana sendiri adalah rencana yang gagal. Jadi apabila kita ingin mengatakan kata wacana, kita harus menggantinya dengan mungkin kata omong kosong. Jadi seperti ini. Kalau kalian diajak teman untuk bermain, kalian ngomongnya jangan cuma omong kosong ya. Seperti itu. Jadi jangan salah lagi. Kata selanjutnya adalah kata silakan versus silakan. Menurut kalian mana nih yang benar? Nyatanya silakan sendiri yang masih sering kita gunakan itu adalah bentuk tidak baku dari kata silakan. Silakan sendiri adalah menurut KBBI adalah kata baku yang berarti sudilah kiranya, atau ketika kita mempersilahkan untuk seseorang duduk. Jadi apabila kalian ingin menulis atau ingin menjelaskan ke orang lain, kalian harus pakai silakan, bukan silahkan. Oke, jadi tidak pakai H. Kata selanjutnya atau kata ke-9 adalah kata acuh. Seringkali kita pasti berpikir apabila kita tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, pasti kita menyatakan, aku diacuhkan. Padahal diacuhkan sendiri atau kata acuh sendiri menurut KBBI tidak begitu artinya, bahkan berkebalikannya. Acuh sendiri menurut KBBI berarti peduli atau mengindahkan. Jadi kalian harusnya senang apabila diacuhkan. Jadi jangan salah persepsi lagi. Nah, kata yang terakhir atau kata yang ke-10 adalah izin versus dengan izin. Seringkali apabila kita ingin mengungkapkan ketidakhadiran kita atau kita ingin bilang izin sakit, kita pasti bingung nih.
kita pakai izin pakai Z atau izin pakai J ya? Nyata sendiri, izin dalam KBBI itu adalah bentuk tidak baku dari izin. Jadi izin sendiri adalah kata yang salah. Yang benar adalah kata izin. Izin sendiri menurut KBBI adalah pernyataan mengabulkan, persetujuan atau membolehkan. Jadi apabila kita meminta, kita harus meminta izin, bukan meminta izin. Nah, itu tadi 10 kata yang masih sering salah diucapkan, diartikan maupun digunakan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.